Pertanyaan pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang menunjukkan hukum Newton 1 ditunjukkan pada angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya adalah B 1 dan 3. Penjelasannya, gambar 1, baju digantung. Baju tidak mendapatkan gaya sehingga mempertahankan posisinya. Gambar 2, balok sedang diberi gaya sebesar F. Hal ini menyebabkan balok bergerak dengan percepatan A. Gambar 3, batu di dalam gelas. Batu tidak mendapatkan gaya sehingga mempertahankan posisinya. Gambar 4, gaya aksi reaksi bola dan pemukul. Saat bola menyentuh pemukul dengan gaya F1, maka pemukul akan memukul kembali bola dengan gaya F2. Gambar 1 dan 3, benda mempertahankan geraknya menerapkan hukum Newton 1. Pertanyaan berikutnya. Perbandingan skala pada termometer Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit adalah R berbanding C berbanding F sama dengan 4:5:9. Perbandingan skala termometer tersebut didasarkan pada A. Titik tetap atas, B. Titik tetap bawah, C. Termometer skala Kelvin, D. Selisih titik tetap atas dan bawah. Jawabannya adalah D. Selisih titik tetap atas dan bawah. Perbandingan skala pada termometer Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit didasarkan pada selisih titik tetap atas dan bawah termometer. R berbanding C berbanding F sama dengan 80 berbanding 100 berbanding 180 sama dengan 4 berbanding 5 berbanding 9. Seorang pandai besi sedang memanaskan besi bermasa 800 gram dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, membutuhkan kalor sebanyak 14.400 Joule. Jika besi dipanaskan menjadi 80 derajat Celcius, kalor yang dibutuhkan sebanyak A. 18.000 Joule, B. 16.450 Joule, C. 14.450 Joule, D. 12.000 Joule. Jawabannya adalah A. 18.000 Joule. Diketahui massa benda sama dengan 800 gram. T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 70 derajat Celcius, T3 sama dengan 80 derajat Celcius. Q1 atau kalor 1 sama dengan 14.400 Joule. Yang ditanyakan Q2 atau kalor 2. Q atau kalor sama dengan MC dikali delta T. C sama dengan Q per M dikali delta T. C1 sama dengan C2. Q1 per M delta T1 sama dengan Q2 per M delta T2. Q1 per T2 min T1 sama dengan Q2 per T3 min T1 sama dengan 14.400 Joule per 40 derajat Celcius sama dengan Q2 per 50 derajat Celcius sama dengan 720 Joule per 40 sama dengan 18.000 Joule.
Pertanyaan berikutnya. Suatu zat cair mempunyai kalor jenis sebesar 140 Joule per kilogram derajat Celcius. Hal ini berarti A. Kalor yang diperlukan akan bertambah 140 Joule setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius zat cair. B. Diperlukan kalor sebesar 140 Joule untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 kg zat cair. C. Zat cair tersebut membutuhkan kalor sebesar 140 Joule agar bertambah suhunya. D. Jumlah kalor yang diperlukan setiap 1 kg zat cair adalah sebesar 140 Joule. Jawabannya adalah B. Kalor jenis menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada setiap 1 kg zat tersebut. Jika diketahui kalor jenis zat cair 140 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 kg zat cair diperlukan kalor sebesar 140 Joule. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Tukang kayu memberi ruang antara kaca dengan kayu pada pemasangan jendela. 2. Pabrik melapisi pegangan cerek menggunakan karet. 3. Pekerja proyek membuat celah antara jembatan dengan jalan. 4. Andi menggosok-gosokkan kedua tangan ketika cuaca dingin. Kegiatan yang dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari pemuaian suhu ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Tukang kayu memberi ruang antara kaca dan kayu pada pemasangan jendela bertujuan untuk mencegah kaca pecah ketika memuai. Pabrik melapisi pegangan cerek menggunakan karet bertujuan untuk melindungi pemegang cerek agar tidak tersengat panas. Pekerja proyek membuat celah antara jembatan dengan jalan bertujuan agar bangunan jembatan tidak patah ketika memuai. Andi menggosok-gosokkan kedua tangan ketika cuaca dingin agar tangan menjadi hangat. Berdasarkan penjelasan, kegiatan yang dilakukan untuk menghindari dampak negatif pemuaian adalah 1 dan 3. Pertanyaan berikutnya. Pada kemasan pasta gigi tercantum bahan sodium lauryl sulfat. Bahan tersebut berfungsi sebagai A. Pewangi, B. Pemutih, C. Pembersih, D. Agen abrasif. Jawabannya adalah C. Pembersih. Bahan sodium lauryl sulfat dalam pasta gigi berperan sebagai bahan pembersih. Bahan tersebut mengikat kotoran dan lemak, lalu melarutkannya dalam air. Pertanyaan selanjutnya. Penggunaan bahan pemanis siklamat mulai dilarang karena A. Merusak organ pencernaan, B. Menimbulkan penyakit genetis, C. Menurunkan sistem kekebalan tubuh, D. Menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Jawabannya adalah D. Menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Penggunaan siklamat dilarang karena menimbulkan kanker. Hasil metabolisme siklamat dalam tubuh menghasilkan senyawa karsinogen berupa sikloheksamina. Pembuangan sikloheksamina melalui urin merangsang tumbuhnya tumor pada kandung kemih. Pertanyaan berikutnya. Eka naik sepeda di jalan menurun dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba seekor kucing melintas di jalan yang dilewati Eka. Eka mengerem sepedanya dengan kuat hingga badannya hampir terpelanting ke depan. Konsep hukum Newton yang terkait dengan peristiwa yang dialami Eka adalah A. Benda akan selalu berubah-ubah keadaannya, B. Benda akan berhenti jika mengalami perlambatan, C.
benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. D. Benda akan mengalami percepatan tertentu jika dikenai gaya. Jawabannya adalah C. Keadaan awal yang dilakukan oleh Eka adalah bersepeda menuju ke arah depan. Setelah ia mengerem, badan Eka sebenarnya masih tetap ingin bergerak ke depan. Ketika sepeda mendadak dihentikan gerakannya. Peristiwa ini menunjukkan konsep kelembaban benda, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. 1. Merupakan planet terbesar. 2. Mempunyai cincin. 3. Berwarna kemerahan. 4. Bidang edarnya di antara Mars dan Saturnus. Ciri-ciri dari planet Jupiter ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 4. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Bidang orbitnya di antara Mars dan Saturnus. Planet yang memiliki cincin adalah Saturnus. Planet yang berwarna kemerah-merahan adalah Mars. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. 1. Terjadinya perubahan siang dan malam. 2. Perbedaan lamanya siang dan malam. 3. Gerak semu tahunan matahari. 4. Gerak semu harian matahari. Peristiwa yang diakibatkan oleh revolusi bumi ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 3. Revolusi bumi mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Perubahan musim. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Perbedaan lamanya siang dan malam. 4. Terlihatnya rasi bintang berbeda di setiap bulan. Adapun terjadinya perubahan siang dan malam serta gerak semu harian matahari merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Pertanyaan berikutnya. Batuan yang terbentuk dari magma pijar yang telah membeku dan memadat disebut A. Batuan beku, B. Batuan sedimen, C. Batuan malihan, D. Batuan metamorf. Jawabannya adalah A. Batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang keluar dari perut bumi dan membeku karena mengalami pendinginan. Batuan beku disebut juga bekuan. Batuan sedimen terbentuk dari batuan beku yang mengalami erosi di tempat tertentu lalu mengendap dan menjadi keras. Biasanya berlapis-lapis secara mendatar. Batuan sedimen dibagi berdasarkan proses pembentukannya, yaitu sedimen klastis, kimiawi, dan organik. Batuan malihan terbentuk dari batuan beku atau batuan sedimen yang telah berubah wujud. Karena itu, batuan sedimen disebut juga batuan metamorf. Pertanyaan selanjutnya. Kelembaban udara akan meningkat jika A. Suhu semakin rendah, B. Suhu semakin tinggi, C. Tekanan semakin tinggi, D. Massa jenis semakin tinggi. Jawabannya adalah B. Suhu semakin tinggi. Pemanasan yang terjadi pada permukaan bumi menyebabkan air di permukaan bumi, baik darat maupun laut, menguap dan mengisi udara. Kelembaban udara dapat berubah-ubah tergantung pemanasan yang terjadi. Makin tinggi suhu di suatu kawasan, semakin tinggi pula tingkat kelembaban udaranya. Hal ini disebabkan karena udara yang mengalami pemanasan merenggang dan terisi oleh uap air. Perhatikan sifat-sifat bayangan cermin berikut ini. 1. Jarak bayangan lebih besar daripada jarak benda. 2. Bayangan terbalik antara kiri dengan kanan. 3. Bayangan bersifat nyata. 4. Bayangan bersifat maya. Sifat bayangan pada cermin datar yang benar terdapat pada angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4.
Jawabannya adalah D, 2 dan 4. Sifat bayangan pada cermin datar sebagai berikut. Bayangan yang terbentuk merupakan perpanjangan sinar pantul. Jarak bayang ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan sama dengan jarak benda. Bayangan terbalik antara kiri dan kanan. Bayangan bersifat maya. Jadi, yang sesuai adalah oleh angka 2 dan 4. Pertanyaan berikutnya. Berikut ini sifat sinar istimewa lensa. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus. 2. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus. 3. Sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. 4. Sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sifat sinar istimewa pada lensa cembung ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya adalah B 1 dan 3. Sifat sinar istimewa lensa cembung adalah 1. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik tidak akan dibiaskan tetapi diteruskan. Berdasarkan pernyataan tersebut, sifat sinar istimewa lensa cembung ditunjukkan oleh pilihan B 1 dan 3.